Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Lampung. Dengan saya sendiri, Cindia Nuarisya, dan bersama rekan-rekan saya Regi Darmawan. Saya Andriana Saputra. Di sini kami akan memaparkan hasil riset investasi tentang PT Japfa Confit Indonesia Tbk. Pada 1989, Japfa mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia dan 2 tahun kemudian pada tahun 1990, Japfa mengubah namanya menjadi PT Japfa Confit Indonesia Tbk. Perkembangan ekonomi global masih dalam pemulihan akibat pandemi COVID-19. Pada triwulan ketiga tahun 2021, pertumbuhan Amerika Serikat ada di nilai 4,9%. Dan Tiongkok ada di 4,9%, Jepang ada di 1,4%, dan Korea ada di 4%, dan yang terakhir adalah Singapura 7,1%. Selain perlambatan ekonomi global, perlambatan ekonomi juga terjadi di Indonesia. Pada triwulan ketiga tahun 2021, perekonomian Indonesia tumbuh sekitar 3,5%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan net ekspor. Selain itu, juga didorong oleh pertumbuhan investasi sebesar 3,7%, yang mendorong pembelian saham untuk meningkatkan aktivitas industri. Pada triwulan ketiga tahun 2021, rata-rata nilai tukar rupiah ada di angka 14.313 per 1 US dollar, atau melemah 1,87%. Neraca pembayaran Indonesia juga mengalami surplus sebesar 10 miliar, didorong dengan peningkatan surplus transaksi modal dan finansial serta surplus transaksi berjalan yaitu 1,5% dari PDB setelah defisit. Selanjutnya, perkembangan industri. Industri peternakan di Indonesia mengalami fluktuasi sejak 2015. PDB Indonesia di industri peternakan mencapai 1,57% pada 2017 atau sebesar 148 triliun rupiah. Jika dilihat dari sisi investasi industri peternakan pada tahun 2017 mengalami kenaikan yaitu sebesar 842 miliar atau naik 80,9% dibanding 2016. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait analisis keuangan, yaitu ada saham beredar dan market cap. Untuk jumlah saham beredar dari perusahaan ini yaitu 11.726.575.201 lembar. Kemudian untuk market cap-nya yaitu ada 17.120.129.793.460 rupiah. Apabila berdasarkan rasio dari profitability dari perusahaan JPFA memiliki hasil perhitungan rasio dividend payout ratio dengan rata-rata 30%. Akan tetapi rasio tersebut masih kalah dibandingkan dengan Charon Pokpen Indonesia Tbk atau dengan kode CPIN dengan rata-rata 44%. Kemudian pada rasio gross profit margin, perusahaan ini memiliki rata-rata yang masih tergolong rendah untuk menjadikannya perusahaan yang memiliki durable competitive advantage, yaitu dengan rata-rata hanya 19%. Lalu, untuk rasio net profit margin yang dimiliki oleh perusahaan dapat dikatakan masih sangat rendah apabila ingin menjadi perusahaan memiliki daya saing kompetitif. Untuk rasio net profit margin pada historical 3 tahun terakhir, paling rendah yaitu pada tahun 2020. Selanjutnya, pada nilai return on equity, perusahaan mencatatkan nilai yang cukup tinggi untuk menjadi perusahaan yang mampu bersaing secara kompetitif dan mampu efektif mengelola modal yang dimiliki. Meskipun sempat mengalami keterpurukan pada tahun 2020 dan sempat membaik pada 2021, tingkat pendapatan kembali menurun pada kuartal 1 2022. Menurunnya pendapatan bersih sebagian besar dipengaruhi oleh tingginya harga bahan baku dan bahan pembantu. Lalu untuk rasio yang terakhir yaitu ada return asset, perusahaan ini masih kurang efektif dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan. Belum efektifnya sebagian besar diakibatkan oleh tingginya jumlah persediaan bahan baku dan sejenisnya. Akan tetapi, untuk jumlah persediaan barang jadi selalu di angka yang rendah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa persediaan yang dimiliki oleh perusahaan bukanlah persediaan barang mati. Selanjutnya, ada rasio likuiditas dari Japfa Confit Indonesia Tbk. Jika melihat dari rasio tersebut, untuk nilai dari rasio debt to equity ratio yang dimiliki oleh perusahaan ini masih menandakan kalau perusahaan belum cukup liquid jika dibandingkan dengan Charon Pokpen Indonesia Tbk atau CPIN. Dari hal tersebut, dikarenakan total modal yang dimiliki oleh perusahaan belum cukup apabila untuk memenuhi seluruh kewajiban baik jangka pendek maupun jangka panjang. Berdasarkan data
Yang sudah ditampilkan sebelumnya, dapat dinilai bahwa kas perusahaan masih belum mampu untuk memenuhi semua kewajiban jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan. Namun, dari hal tersebut, rasio yang dimiliki oleh CPIN lebih baik dibandingkan dari JPFA. Apabila melihat data dari perusahaan JPFA, memiliki aset lancar yang cukup tinggi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dari perusahaan. Hal tersebut tentunya sangat membantu untuk menghindarkan perusahaan dari risiko gagal bayar. Jika mengacu pada buku Damodaran, pendekatan yang digunakan untuk menilai saham ini adalah melalui pendekatan relative valuation. Apabila melihat data yang sudah ditampilkan sebelumnya, untuk tingkat nilai dividend yield yang akan dimiliki oleh JPFA memiliki rasio yang cukup baik. Dividend yield merupakan dengan tingkat dividend yield yang baik, maka JPFA tentu akan menjadi tempat yang tepat untuk investor yang menginginkan passive income. Apabila berdasarkan analisis di atas, nilai PER dari JPFA masih dengan rata-rata 15 kali atau masih jauh lebih rendah dibandingkan kompetitor di usaha sejenis. Apabila ingin melakukan investasi pada JPFA, nilai price to book value yang ditawarkan masih cukup murah, yaitu dengan rata-rata 1,36 kali atau lebih rendah daripada CPIN. Berdasarkan data yang sudah ditampilkan oleh JPFA, memiliki rasio PSR di bawah 1 kali, yang menandakan bahwa perusahaan ini masih murah jika dibandingkan dengan perusahaan CPIN. Lalu, terdapat analisis price to cash flow ratio, yaitu sebuah cara untuk menilai saham masih tergolong murah atau sudah mahal, bahwa nilai PCFR dari JPFA masih memiliki angka yang rendah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa secara perhitungan perusahaan dikategorikan ke dalam perusahaan yang undervalue. Jika berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, menunjukkan bahwa kinerja perusahaan masih baik. Apabila melihat rasio profitabilitas, maka perusahaan ini masih cukup konsisten dalam mencatatkan laba bersihnya. Namun, jika dibandingkan dengan CPIN, tentu tingkat laba bersih yang dihasilkan oleh JPFA masih tergolong rendah. Apabila dinilai dari segi valuasi, maka perusahaan ini masih tergolong murah. Dengan membeli perusahaan yang memiliki valuasi rendah, maka tentunya nilai keuntungan yang akan didapatkan apabila melakukan investasi pada emiten tersebut akan menjadi lebih tinggi. Perusahaan ini juga memiliki kinerja yang sangat baik, dan tentunya apabila kita membeli perusahaan ini, kita sekaligus membeli bisnis yang sedang dijalankan oleh perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang resiko investasi. Dalam menjalankan bisnisnya, PT Java selalu berkomitmen untuk memahami peraturan dan juga melaksanakan usaha kerja secara efisien agar dapat mengurangi resiko-resiko investasi. Adapun beberapa resiko investasi sebagai berikut. Yang pertama adalah resiko pasar. Adapun resiko investasi sebagai berikut. Yang pertama, resiko pasar. Tingkat persaingan perusahaan sejenis tentunya sangat berpengaruh kepada tingkat penjualan. Oleh karena itu, perusahaan PT Java dituntut untuk mampu dalam mengelola unit usahanya dengan sangat baik dan dapat memastikan bahwa perusahaan ini mampu untuk terus menjadi pilihan bagi sebagian besar pelanggannya. Walaupun saat ini PT Java belum mampu menjadi pimpinan pasar di industri yang sejenis. Java sudah mulai memperbaiki sektor usahanya, dan Java juga sudah mengakuisisi PT So Good Food sebagai perusahaan yang berfokus untuk mengolah daging olahannya. Selanjutnya, risiko inflasi dan valuta asing. Inflasi yang semakin tinggi tentunya akan sangat berpengaruh kepada daya beli yang dilakukan oleh masyarakat, yang tentunya dapat mempengaruhi tingkat penjualan perusahaan. Tidak hanya itu, sebagian pengadaan bahan baku yang dilakukan menggunakan falas atau valuta asing akan sangat berpengaruh dan membuat biaya yang harus dikeluarkan perusahaan menjadi sangat tinggi. Tentunya hal ini dapat berpengaruh kepada laba bersih dan usaha kinerjanya. 3. Risiko likuiditas. Tingkat hutang yang semakin tinggi akan sangat berpengaruh kepada perusahaan. Semakin tinggi tingkat hutangnya akan membuat sebagian besar laba bersih yang dimiliki perusahaan akan dialokasikan untuk memenuhi kewajiban terlebih dahulu. Hal ini dapat berpengaruh pada growing business dari perusahaan. Jika perusahaan masih memiliki tingkat rasio utang yang sangat tinggi, hal itu dapat mempengaruhi efektivitas perusahaan dalam memperoleh laba pada setiap periode yang dijalankan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok Musangking. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.